Halo teman-teman pemuda, selamat datang di Ibadah Pemuda tanggal 28 November tahun 2020. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, akan ada beberapa pengumuman yang akan diberikan untuk teman-teman. Ada pengumuman singkat nih untuk teman-teman. Yang pertama, selama bulan November ini kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Pahlawanku dan kitab Filemon. Nah, jadi semoga setiap pembelajaran firman Tuhan yang kita boleh dapatkan lewat ibadah ini boleh menambah sukacita kita. Dan ya, di bulan depan kita akan masuk dengan tema yang baru dan pastinya berbeda. Jadi teman-teman tetap setia untuk boleh membaca Alkitab selalu. Yang kedua, kita juga ada grup meeting loh teman-teman. Yang dimana grup meeting ini seru banget, teman-teman bisa sharing dan berbagi firman Tuhan di dalamnya. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung ke grup meeting ini, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram @tiberias.yotbles atau teman-teman bisa isi biodata di link yang tertera. Yang keempat, ibadah pemuda Sabtu tanggal 5 Desember 2020 masih akan dilakukan secara online. Teman-teman bisa mengakses Yacht Online Service di YouTube Tiberias Yacht Bless tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang kelima adalah informasi penting nih yang setiap minggunya kami sampaikan kepada teman-teman, di mana Tiberias Yacht Bless membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani. Mari kita pakai masa muda kita untuk boleh melayani Tuhan, di mana teman-teman bisa bergabung di tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, serta tim pelayanan mimbar. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa langsung cek ke Instagram @tiberias.yotbles. Are you the one? Yang keenam, selamat ulang tahun bagi teman-teman pemuda dan pemudi. Kiranya makin bertambahnya umur kita makin sukacita mengerjakan pelayanan Tuhan. Nah, itu aja pengumuman yang bisa aku berikan buat teman-teman semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan ketenangan. Mari teman-teman, kita mau sembah Tuhan, kita satukan hati kita untuk menyembah Dia. Kita memfokuskan pikiran kita, kita memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berikan senyuman terbaik kita, pujian terbaik kita, penyembahan terbaik kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan bersama.
tempatlah tinggi. Bahkan kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan Yesus, karena dengan anugerah Tuhan saja kita dapat hidup sampai hari ini, amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan, karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, amin. Dengan anugerah Tuhan saja kita dapat hidup sampai hari ini. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Katakan bersama-sama. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, amin. Katakan, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu, amin, di dalamku. Sekali lagi katakan, karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siapa Tuhan kita yang hebat? Siapa namanya? Siapa nama Tuhan kita yang dahsyat? Oleh sebab itu, mari kita katakan bersama-sama, we're alive. Woo! Alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Sebab sungguh kita hidup hanya di dalam Tuhan saja. Oleh sebab itu, mari kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Katakan bersama-sama, haleluya. Jesus we're alive. Karena hanya Tuhan saja kekuatan kita, amin. Mari kita sembah Dia lebih dalam
Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Katakan, in Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Sama-sama katakan, Jesus we rely. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita sehati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya apa yang telah kami berikan lewat pujian, syukur, sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Menjadikanlah tanah hati kami, tanah hati yang baik dan subur. Benih firman Allah boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah yang manis di dalam Engkau Tuhan. Makasih urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu, kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh-roh jahat di udara yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat agar kami mengerti Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengerti akan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu menaikkan satu pujian. Pujian yang mengatakan bahwa Kau Tuhan penolong dalam hidupku, sebab itu Yesus padamu ku berseru. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pujian ini diangkat oleh seorang penulis lagu. Dia menyatakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dalam kesesakan. Sebab itu dia tahu penyelamatnya hanya satu, yaitu Yesus. Sebab itu dia menulis lagu ini. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, yakinlah dan percayalah bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Sebab itu saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema pada bulan November ini, yaitu Tuhan itu
pahlawanku. Di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 3, sama-sama kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara, ayat ini diangkat, ditulis oleh Musa dan dinyanyikan bersama-sama dengan orang Israel. Kita tahu bahwa nyanyian ini ditulis sebelum mereka alami kemenangan. Dan setelah mereka alami kemenangan, mereka, bangsa Israel dan Musa, menyanyikan sebuah pujian tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan Tuhan waktu mereka harus melewati laut Teberau. Mungkin satu cerita ini saudara sudah tahu dari saudara masih sekolah minggu sampai dengan sekarang saudara sudah menjadi seorang pemuda-pemudi, atau mungkin di sini ada anak-anak remaja atau bapak ibu saudara sangat tahu tentang cerita ini ya. Dan saudara, sama-sama kita menyimak kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika bangsa Israel sebelum mereka mengalami kemenangan dan pertolongan, kita tahu ada 4 hal yang harus mereka hadapi. Yang pertama itu adalah Firaun. Firaun adalah sebagai pemimpin saat itu di Mesir. Dan yang kedua adalah pasukan. Yang ketiga kereta. Dan yang keempat adalah orang berkuda. Dan ketika mereka harus menghadapi hal-hal ini, ayat yang ke-10 di dalam Keluaran 14 mengatakan bahwa ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu bangsa Israel sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini adalah hal yang baik. Ketika kita menghadapi satu persoalan, satu tantangan, kita harus berseru. Berseru kepada siapa, saudara? Kepada siapa? Bapak, ibu. Kalau bagi seorang anak kecil, ketika mereka terjatuh, kayak anak saya, ma, atau dipanggil pa, tolong, aku jatuh. Tetapi ketika kita dewasa, ketika kita diperhadapkan oleh suatu kesulitan, tantangan, kepada siapa kita harus berseru? Bangsa Israel, mereka berseru kepada Tuhan, tetapi tidak serta-merta mereka hanya berseru. Tetapi pada saat itu mereka pun dicatat dalam Alkitab, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka berkata, ayat yang ke-11 kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Orang Israel marah kepada Musa sebagai seorang pemimpin. Apa engkau mau membawa kami mati? Kadang-kadang ketika kita dibawa ke dalam satu hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, membuat kita berpikir, ini kok seperti ini ya jalan kehidupan saya. Kita mungkin sudah berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi saat ini mungkin bapak ibu saudara atau saudara-saudara pemuda-pemudi, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, belum melihat pertolongan Tuhan. Satu hal yang sama-sama kita belajar bagaimana karya Allah yang luar biasa. Minggu lalu dikatakan Tuhan itu namanya, Dia adalah Allah El Gibor.
Allah yang perkasa. Dia menyatakan kuasanya ketika bangsa Israel harus diperhadapkan di depan laut, di belakang Firaun dan tentaranya dan pasukannya yang berkuda. Mau kemana mereka? Tapi Musa sebagai seorang pemimpin, Tuhan mengatakan pada ayat yang saya bacakan ayatnya yang sebentar ya saudara. Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sampai di situ saja. Tantangan ada di depan bangsa Israel. Dia harus hadapi. Mau maju, laut. Mau mundur, ada Firaun dan tentaranya, saudara. Tetapi Musa sebagai hamba Tuhan, dia katakan, jangan takut. Enak ya saudara, kalau ngomong jangan takut. Bukan jangan takut saja, berdiri tegap. Lihatlah, keselamatan dari Tuhan akan diberikan hari ini kepadamu. Amin, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan bahwa Roh Kudus berbicara dalam hati kita, jangan takut. Sebab apa? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Pada hari ini aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan akan menyatakan keselamatannya akan diberikan bagi kehidupan kita. Saudara, dalam masa pandemi ini yang kita takuti apa saudara? Corona ya. Kecil, gak terlihat. Semua orang takut. Ya, kalau takut sama setan mah mungkin anak-anak kecil sama orang itu udah biasa ya takut sama setan ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu kita diperlengkapi oleh kuasa, kita dapat mengusir setan. Tetapi gimana caranya kita melawan corona? Kita yakin saudara, Dia Yesus Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Dia tidak terlihat, tapi Dia ada di sekeliling kita. Dia ada di hati kita. Bagi kita yang berlindung kepada Tuhan, Mazmur 91, orang yang berlindung dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi akan melihat bahwa Tuhan akan menjagai, memagari, melindungi. Tetapi mungkin ada orang berkata, kok bisa? Katanya anak-anak Tuhan dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Ada beberapa bisa terkena sakit corona. Tapi apakah Tuhan meninggalkan? Tidak, saudara. Saya boleh melihat ada beberapa jemaat juga mengalami sakit penyakit ini, dan ada juga hamba Tuhan. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya, keselamatan yang daripadanya dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu. Bahwa apa? Kita tahu bahwa Dia mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan salah kita, bahkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, apapun yang kita hadapi, pegang firman Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus, bahwa keselamatan yang daripada Tuhan, bahwa kemuliaan daripada Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah pahlawan kita yang memberikan kemenangan, saudara. Bahkan dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tidak ada satu kuasa pun di tahun-tahun yang lalu, kalau tidak salah, inseparable love. Maaf kalau bahasa Inggris saya rada kurang baik, kurang bagus. Inseparable love. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik maut, baik sakit penyakit, baik kesusahan, baik kemiskinan, baik apapun yang kita hadapi, Dia ada. Dia sanggup menyatakan kuasanya, kemuliaannya dalam kehidupan kita, saudara. Asalkan apa? Kita mau terus percaya kepada Dia Yesus, saudara. Kemenangan sekali
lagi saya katakan, tidak akan terjadi kalau tidak ada tantangan. Sebab itu kalau ada saudara saat ini menghadapi tantangan, yakinlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan satu kemenangan, satu pertolongan dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, kalau ada di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda gereja Tuhan, saudara kehilangan semangat, saudara kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, percaya saudara, masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Lihat, ketika di depan kita ada tantangan, di belakang kita ada tantangan, bahkan mungkin di sekeliling kita ada tantangan. Bangsa Israel, dia boleh melewati laut Teberau dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Ketika Musa boleh mengangkat tongkat itu, maka apa? Laut itu boleh terbelah menjadi dua. Orang Israel, mereka dapat berjalan di tengah laut Teberau. Bukan saja dia sampai ke tempat tujuan, lihat hal yang kedua. Ketika Firaun, kita tahu cerita ini, dan tentaranya dan kereta dan pasukannya, dia ada di tengah laut. Tuhan pun menyatakan kemuliaannya atas Firaun dan tentara dan pasukannya. Maka apa? Dikatakan bahwa mereka akhirnya mati di tengah laut itu. Saudara, kita harus yakin. Dari minggu-minggu lalu kita sudah melihat, mendengar bagaimana kehebatan Tuhan lewat pahlawan-pahlawan iman juga yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana ketika Daud melawan Goliat. Memang bukan Daud, memang bukan Musa, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat di balik setiap kita anak-anak Tuhan. Kita dapat menghadapi segala sesuatu. Ingat, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat di dalam hidup kita, saudara. Jangan salah ya, jangan berbangga diri. Oh, I am a hero, I am Batman, I am Superman. No, tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita ya saudara. Sebab itu bersyukur kita boleh punya firman, kita boleh memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita boleh melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Musa dan bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Sebab itu diangkatlah satu nyanyian Musa dan bangsa Israel, bahwa hanya Tuhan kekuatan dan mazmur, karena Tuhan telah menjadi keselamatan dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab itu kita mau puji Dia, saudara. Sebab Dia, hanya Dia pahlawan kita. Tuhan itulah namanya. Saudara, jangan lupa yang terakhir saudara, Yesuslah pahlawan yang sejati, ya, yang tidak terkalahkan, pahlawan yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan, pahlawan yang murni, tulus, bahkan dia mau rela mati, setia sampai akhir kehidupannya, bahkan nyawanya sendiri dia berikan bagi kehidupan kita, saudara. Sebab itu jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan kalau saudara saat ini belum mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalau mungkin hari-hari yang lalu kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Kadangkala hati kita, hidup kita yang salah. Sebab itu kita mau terus percaya kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang sanggup menolong, merubah hidup kita, memberikan jawaban-jawaban pertolongan. Kadang-kadang mungkin kita mau jawaban Tuhan seperti jawaban aku, jawaban kita seperti ini, tapi kehendak Tuhan yang terbaik, saudara, yang terindah, itu nyaman bagi hidup kita, ada damai dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Amin. Firman Tuhan
biarlah di hari-hari ke depan, sebentar kita akan mengakhiri bulan November, kita akan masuk ke bulan Desember, kita akan merayakan perayaan Natal. Bahkan bukan saja perayaan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan. Kita akan meninggalkan tahun 2020, kita akan masuki tahun 2021. Ada masa depan yang baru, ada tahun yang baru, ada pengharapan yang baru bagi kehidupan kita. Tuhan sudah siapkan masa depan yang indah, berkat-berkat yang luar biasa, sebab Dia adalah pahlawan kita yang sanggup membela, yang sanggup menolong, yang sanggup pasti sanggup menolong kehidupan kita semua. Sebab itu terus percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saya akhiri firman Tuhan, kita saati, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian ini lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama saudara, naikkan pujian ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percayanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Tuhanku di atas segalanya. Biarkan musik saja yang mengalunkan pujian ini. Saya akan berdoa bagi saudara. Kalau ada saudara yang mengalami kesesakan di hari-hari ini, saudara sedang menghadapi persoalan, tantangan dalam hari-hari ini, yakinlah saudara bahwa hanya Yesus penolong dalam kehidupan kita. Sebab itu katakan kepada Tuhan, Tuhan, mari pegang tanganku, mari tuntun langkahku, hanya kepadamu ku percaya. Sebab itu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah dalam mulut kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita tidak mau membesarkan masalah kita, tapi kita mau membesarkan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Dia Yesus adalah pahlawan. Dia Yesus adalah Allah yang besar, yang sanggup menolong dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Haleluya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu di hari-hari ini dalam kami menghadapi tantangan. Mari Bapa, Kau boleh menjadi pahlawan dalam kehidupan kami. Kau boleh menunjukkan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat kami berserah, saat kami berseru, saat kami percaya kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, belalah setiap perkara kami Tuhan. Tolong kami kalau ada yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus, kekuatan Allah yang luar biasa Kau sanggup limpahkan dalam kehidupan kami. Yang susah, penghiburan daripada Allah Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kalau ada yang mengalami kegagalan di hari-hari ini, dalam nama Yesus Tuhan, bangkitkan semangat kami. Kami boleh berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan Kau akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Tuhan terus Roh Kudus bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Berkati Bapak Joko sebagai Ketua Pemuda dan semua staf pemuda yang ada. Allah boleh menolong dan campur tangan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Makasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami dapat nikmati dalam beribadah pemuda kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Biar kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dapat bertumbuh berakar dan menghasilkan buah yang baik bagi sesama kami. Dan biar kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pokok doa kami ke hadapan-Mu. Yang pertama, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Untuk setiap pemerintahan kami Indonesia yang ada, mulai dari pusat sampai dengan pemerintahan setempat ya Bapa, di wilayah di mana kami berada, termasuk dan di khususnya adalah di kota Bogor Tuhan. Biar kiranya semua dalam perlindungan Engkau. Untuk setiap penanganan COVID-19 yang ada Tuhan, yang sedang dilakukan oleh pemerintah, biar kiranya Engkau yang menjagai mereka Tuhan, para tenaga medis dan satuan pendukung lainnya Tuhan, baik yang terlihat ataupun yang berdoa. Juga kami mau berdoa untuk para pasien COVID-19 Tuhan, yang sudah terindikasi positif ataupun juga masih berstatus ODP. Biar kiranya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, kami tahu Indonesia ada dalam peliharaanmu. Kami tahu Indonesia ada dalam naungan-Mu Tuhan. Tuhan, di tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, biar kiranya Engkau tetap melindungi bangsa kami Tuhan. Jadikan bangsa kami semakin kondusif ya Bapa, di tengah persoalan yang terjadi di antara kami masyarakat Indonesia Tuhan. Biar kiranya terjadi pemulihan Tuhan. Biar kiranya terjadi pengurapan ya Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa yang ada dimenangkan bagi kerajaan surga. Diberikan kekuatan dan kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi pandemi yang ada saat ini, serta dapat bertahan dalam iman percayanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Juga mereka yang masih bekerja mencari nafkah Bapa, baik harus tetap keluar rumah ataupun bekerja di dalam rumah, biar kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris-misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan dunia Tuhan, dalam memberitakan
firman-Mu. Jikalau ada kendala yang harus dihadapi saat ini dengan sistem beribadah online, biar kiranya tetap dalam urapan Tuhan saja dan percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa bagi gembala sidang kami GPDI Tiberias Bogor, serta para wakil-wakil gembala dan juga para pengerja yang ada Tuhan. Kiranya tetap dalam campur tangan Tuhan. Seluruh jemaat gereja yang ada, baik keluarga besar GPDI Tiberias Bogor ataupun jemaat gereja-gereja lain, orang-orang percaya-Mu Tuhan, supaya kami dapat bersatu sama seperti Tuhan adalah satu. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi adik kami, kakak kami, dan juga saudara-saudara kami Tuhan. Tetap kiranya Engkau yang menjagai mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang muda-Mu, biar kiranya terjadi kebangkitan rohani dalam diri orang-orang muda-Mu yang mencari Tuhan, orang-orang muda-Mu yang memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, orang-orang muda-Mu yang kuat dan menjaga ketaatannya kepada Engkau saja Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia. Juga kami mau berdoa Tuhan terkhususnya untuk pemuda dan pemudi GPDI Tiberias Bogor Tuhan, baik yang sedang berada di Bogor ataupun di luar kota Tuhan. Kiranya ada dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan, baik yang bersekolah ya Bapa ataupun yang bekerja. Kami yakin dan percaya ada rahmat Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan untuk setiap koordinator pemuda yang ada Tuhan, serta pengurus dan staf di kepemudaan kami Tuhan, biar kiranya tetap ada dalam kesatuan hati untuk bekerja bagi Tuhan, bersama-sama saling mendukung untuk umat Tuhan, orang-orang muda yang dilayani. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih setiap doa permohonan kami. Kami memohon ampun untuk setiap dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, agar kami dapat layak menerima setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa serta ucapan syukur kami, biar kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau sudah memimpin kami untuk melakukan perenungan tentang firman pada saat ini. Pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan, kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam membimbing, mendidik, dan mengasuh kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di Kota Bogor, bahkan pemerintahan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, bahkan masalah ini mendunia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ataupun siapapun yang saat ini mengalami kondisi terpapar oleh karena virus ataupun terdampak karena virus. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan pembebasan, karena Tuhan yang menolong dan menyertai.
yang sedang penelitian, yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, Tuhan tolong. Dosen pembimbingnya, pengujinya, Tuhan persiapkan segala sesuatu. Orang tua yang membiayai juga Tuhan tolong. Demikian juga yang berdoa yang sudah dalam pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga bekerja dengan baik, menjadi orang-orang yang diberkati dan produktif, nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pemimpin, Tuhan berikan hikmat. Yang menjadi orang yang dipimpin, Tuhan berikan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.